Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya, salam sehat ya. Kita sudah masuk kembali untuk perkuliahan aktif ya di pekan ini, di mana beberapa waktu yang lalu kita libur ya untuk dalam rangka Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan proses akreditasi ya. Jadi lumayan lama kita tidak bersua. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Masih dalam rangka bulan Syawal untuk bisa kita saling memaafkan segala apapun yang mungkin selama kita berinteraksi ada salah atau ada hilaf ya yang tanpa kita sadari. Baik, seperti yang saya infokan di awal ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini adalah sesi teori, karena saya lihat tadi di daftar kehadiran untuk teori masih pertemuan yang kedua, jadi saya kejar dulu untuk yang teori ya, di mana kita masuk ke bab morfologi bakteri ya. Jadi untuk teori itu memang saya tidak bisa menyampaikan seluruh materi secara Zoom karena memang tentunya waktu yang terbatas ya dan malah tidak fokus begitu. Jadi saya akan sharekan. Nah, karena waktunya mepet jadi saya kasih waktu dari pukul 8 sampai pukul 9 tadi pagi. Kalaupun toh memang belum selesai tidak apa-apa. Yang penting di awal-awal kalian sudah menyimak. Jadi paling tidak nanti bisa menjawab setiap pertanyaan yang nanti akan saya sharekan ya. Karena ini jumlahnya tidak banyak, artinya lebih mudah ya untuk bisa kalian memberikan kontribusi dalam menjawab. Tentunya dalam hal ini akan berpengaruh dengan nilai keaktifan ya. Baik, langsung saja karena waktunya juga terbatas ya. Mungkin kalian nanti akan ada perkuliahan selanjutnya sampai pukul 9.30 sesuai dengan jadwal yang sudah diplotkan ya. Jadi untuk morfologi bakteri ini merupakan materi yang ketiga ya. Setelah yang pertama adalah pengantar, kemudian belajar tentang sejarah mikrobiologi dan parasitologi, kemudian kita masuk ke materi morfologi bakteri. Adapun materi yang akan saya sampaikan sebelum UTS itu berkenaan dengan bakteri. Karena kalau kita berbicara terkait mikrobiologi itu kan luas banget ya, tidak sekedar si bakteri saja, pasti ada mikroorganisme lainnya. Apalagi kita berbicara juga tentang parasitologi yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Bedanya apa sih antara mikrobiologi dan parasitologi? Baik, sebagai pengantar terlebih dahulu ya. Jadi apa sih morfologi itu gitu ya yang memang itu dipelajari di mata kuliah mikrobiologi. Sebetulnya istilah morfologi itu umum, tidak hanya objeknya adalah bakteri, tidak hanya makhluk hidupnya bakteri ya, karena morfologi ini sebetulnya istilah atau kata yang diperuntukkan untuk mempelajari semua bentuk atau struktur sesuatu. Ya, karena kita belajar tentang makhluk hidup, sesuatu itu adalah makhluk hidup. Kalau kita berbicara terkait manusia, ya berarti morfologi manusia, berarti mempelajari bentuk dan struktur manusia. Nah, ini mata kuliahnya beda lagi ya. Ini sudah kalian peroleh di semester 1 ya, anatomi fisiologi manusia. Nah, itu di situ belajar tentang morfologinya. Nah, kemudian beda lagi dengan tumbuhan. Tumbuhan pun juga perlu dipelajari bentuk dan strukturnya. Nah, artinya apa? Istilah morfologi itu umum. Ya, sekarang kita kerucutkan, kita fokuskan yang mana di sini objeknya adalah bakteri. Artinya, kita akan belajar mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan bentuk dan struktur bakteri. Ya, jadi ini penting sekali sebelum kalian menentukan karakteristik suatu mikroba begitu ya, yang artinya kita akan tahu apakah mikroba itu bersifat menguntungkan atau malah sebaliknya merugikan atau bersifat patogen begitu ya, yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Kita harus tahu dulu karakteristik morfologinya seperti apa. Karena tentunya sama dengan makhluk hidup yang lain. Bakteri pun bentuknya juga bervariasi.
meskipun tidak sekompleks makhluk hidup yang bisa dikatakan lebih sempurna ya dari segi karakteristik tipe selnya. Karena ini sudah saya sampaikan di pekan awal-awal itu ya, jadi sepertinya tidak banyak akan saya sampaikan lagi. Nah, ini mengingatkan pula ya bahwasanya kalau kita membahas mengenai makhluk hidup itu luas ya, karena ada beberapa prinsip yang perlu ditekankan di sini bahwasanya semua makhluk hidup itu pasti punya sel ya, mau itu yang bersifat makro maupun itu yang bersifat mikro. Kita manusia punya sel, tumbuhan juga punya sel, hewan juga punya sel, bahkan mikroba pun juga punya sel. Yang membedakan apa? Karakteristiknya. Tentu sel kita berbeda dengan selnya bakteri, meskipun secara bagian-bagiannya itu sama. Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan di sini kalau kita itu masuk ke dalam golongan eukariot, yang mana eukariot ini bisa dikatakan tipe selnya lebih sempurna. Dan yang membedakan apa dengan prokariot? Itu ada atau tidaknya membran inti. Kalau eukariot itu punya membran inti, jadi kontak antara inti di dalam inti dengan yang di luar itu lebih rapat ya. Jadi tidak mudah ada kontak sirkulasi begitu ya, yang itu masuk ke dalam atau ke dalam keluar. Tapi kalau prokariot itu tidak memiliki inti, bahkan nama intinya pun berbeda. Ya, kalau pada eukariot itu namanya adalah nukleus, kalau pada prokariot namanya nukleoid. Nah, ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, kita di sini fokusnya adalah yang prokariot ya, di mana prokariot ini salah satunya itu ada yang kita pelajari, yakni bakteri. Ya, jadi tidak lagi kita bingung ya membedakan antara sel bakteri dengan sel-sel yang lainnya seperti manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Meskipun ada mikroorganisme juga yang kita pelajari di mata kuliah ini yang karakteristik selnya eukariot sama dengan kita, yakni kingdom protista. Ya, jadi kingdom protista ini juga secara fisiknya itu kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi harus menggunakan alat bantu mikroskop ya. Tapi ukuran selnya jauh lebih besar daripada selnya si bakteri. Oke, langsung saja ya. Di sini nanti silakan siapa yang akan memberikan penjelasan ya berkenaan pertanyaan yang akan saya berikan kepada mahasiswa ya untuk kali ini. Oke, di sini ada pertanyaannya adalah bagaimana sih karakteristik umum bakteri? Mungkin di sini saya butuh satu orang saja ya untuk bisa membantu menjawab. Nanti kalau memang dirasa ada yang kurang, saya persilakan lagi. Oke, di sini yang raise hand ada Teresia. Teresia bisa di on cam kan dulu ininya Zoom-nya. Kalau memang tidak ada kendala ya bisa di on cam kan. Oke. Silakan Teresia bisa langsung menjelaskan bagaimana sih karakteristik umum dari bakteri. Silakan. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel satu yang hidupnya bebas dan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di udara, tanah, air, debu, dan ada di dalam makhluk hidup termasuk manusia. Ada lagi? Ada, Bu. Ciri-ciri secara umum mikroorganisme bakteri, yaitu termasuk organisme berdiameter 0,1 mikron dengan panjang atau 20 mikron. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Teresia. Ada lagi mau menambahkan mungkin? Siapa? Butuh, Bu. Oke, silakan Putu Sukma bisa menambahkan. Karakteristik umum bakteri itu memiliki alat gerak berupa flagel bersifat uniseluler 1-5 mikrofon hanya dapat diamati dengan mikroskop 1 mikron UM sama dengan 0,001
Bentuk bervariasi, batang, spiral atau bola, dasar klarifikasi. Hidup secara soliter atau pada umumnya berkoloni pada makanan yang telah busuk atau cairan kental lengket seperti lendir yang berwarna putih kekuningan. Reproduksi membelah diri atau secara biner, amitosis. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Teresia dan Putu ya yang sudah memberikan jawaban. Betul tadi ya, jadi jawabannya bisa saling menyempurnakan begitu. Kalau kita berbicara karakteristik umum bakteri, berarti kita tidak spesifik terhadap bakteri tertentu, tapi secara umum. Artinya nanti kalau tuh ada perbedaan, itu disesuaikan dengan jenis bakterinya apa. Karena pada dasarnya atau pada umumnya ya karakteristik dari bakteri itu sifatnya uniseluler, hanya terdiri dari satu sel saja. Ya, beda dengan manusia atau tumbuhan yang sifatnya makro, artinya lebih dari satu sel. Ya, dan itu pun harus proses pengamatannya tidak bisa menggunakan mata secara langsung ya, harus menggunakan alat mikroskop. Kenapa dikatakan mikroskop? Karena dia mampu memberikan kemampuan untuk memperbesar bayangan objek yang ukurannya mikron. Karena dalam hal ini sel bakteri itu ukurannya mikron ya, antara 1 sampai 5 mikron, di mana 1 mikron itu sendiri ukurannya 0,001 mm. Kita saja untuk melihat 1 mm saja udah sangat kesulitan ya, apalagi kalau mata kita harus menggunakan kacamata ya, kacamata dilepas, wassalam begitu. Artinya untuk melihat 1 mm di penggaris, silakan dicek masing-masing penggarisnya, itu saja sudah sulit ya kita untuk mengamati. Nah ini 0,001 artinya per seribunya lagi. Jadi kalau punya ukuran 1 mm dibagi 1000 lagi, itulah ukuran dari sel bakteri. Artinya tidak mungkin mata kita mampu untuk melihat ya. Nah, kemudian bentuknya bervariasi ya, tergantung dari jenisnya. Ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya spiral, ada yang bola. Nah, ini bisa dikategorikan ya atau bisa menjadi dasar klasifikasi atau penggolongan. Nah, biasanya sih nama-nama bakteri itu diambil dari bentuknya. Misal bentuknya adalah batang. Batang itu namanya adalah basil ya. Jadi namanya adalah bacillus gitu ya. Atau misalkan bentuknya kokus ya, bola. Nah, itu pasti namanya ada kokus-kokusnya. Kemudian ada strap ya, itu misalkan bentuk rantai dan lain-lain ya. Ini semua tergantung dari jenis bakterinya. Nah, karena bakteri ini bukan makhluk hidup yang diam, ya kalaupun memang ada itu beberapa bisa digolongkan ya, yang memang dia tidak memiliki alat gerak, tapi sebagian besar itu memiliki alat gerak. Alat geraknya berupa flagel ya. Jadi berupa flagel yang nanti dia akan membantu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain ketika ada sumber makanan ya. Nah, hidupnya bagaimana? Hidupnya itu ada yang dia soliter ya atau sendiri, ada yang bentuknya koloni, koloni itu bergerombol. Nah, kalau misalkan kita mampu melihat bentuk dari bakteri itu bukan yang tunggal, tapi yang bergerombol itu tadi atau yang berbentuk koloni. Secara real di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lihat misalkan ada proses pembusukan di mana mungkin dalam bentuk lendir atau cairan kental atau yang mungkin berwarna putih kekuningan ya, itu kan secara makro kita bisa melihat. Tapi jangan dipikir itu hanya satu bakteri saja, itu bahkan bisa ribuan bakteri di situ. Dia berkumpul jadi satu sehingga mata kita mampu untuk melihat. Artinya itu bukan satu individu ya, tetapi kumpulan dari individu atau kita kenal sebagai koloni itu tadi atau populasi ya dari kumpulan individu-individu si bakteri ya. Oke, nah ketika sudah belajar memahami ya apa karakteristik umum ya dari bakteri. Nah, sekarang itu kita lihat bahwasanya bakteri itu ada bagian yang berada di bagian luar atau disebut dengan eksternal ya. Ada yang di bagian dalam. Sama sih kayak tubuh manusia pun begitu ya. Ada struktur bagian luar yang nampak dari luar, ada yang struktur bagian dalam yang kita pun tidak mampu untuk melihat ya karena di dalam tubuh kita sendiri. Nah, dalam hal ini siapa yang bisa menjelaskan begitu ya? Struktur bagian luar dari bakteri itu apa saja ya? Dan ini sudah saya berikan tabel di mana tabelnya ada 5, berarti clue-nya adalah ada 5 bagian luar dari bakteri. Ya, jadi silakan di sini menuliskan nama ya atau menyebutkan nama, disebutkan sekalian apa yang akan dijelaskan
ya. Masing-masing satu ya, kebagian semua ini malah sisa satu ya karena jumlahnya tidak 5. Silakan siapa yang nomor 1? Raise hand. Atau saya langsung tulis saja ya karena semuanya kebagian. Putu mau menjawab apa? Bagian luar bakteri? Suaranya di-on-kan dulu. Oke, Vivi mau jawab tentang apa? Bagian luar bakteri? Itu Yang sitoplasma. Ya, siapa tadi? Itu yang sitoplasma. Bagian luar Putu, bukan bagian dalam. Iya, betul. Vivi apa Vivi? bagian dinding sel, Bu. Oke, dinding sel. Desak made? Kapsul, Ibu. Kapsul. Putu udah ketemu? Membran plasma, Bu. Oke, terakhir Teresia. Teresia mau menjawab tentang apa? Apa? Apa ini yang belum ada ini? Flagel belum, Bu. Oke, flagel ya. Bu. Teresia. Oke, silakan dimulai dari Putu untuk menjelaskan terkait membran plasma. Silakan. Silakan Putu. Udah mulai ini ya, Bu. Jawab ya, Bu. Iya, silakan. Oke. Membran plasma. Membran plasma itu tersusun atas fosfolipid dan protein sebagai penyeluang sitoplasma, membatasi bagian dalam sel dan lingkungan agar tidak mudah mengalami lisis atau rusak, bersifat selektif, permeabel, hanya zat-zat tertentu yang dapat melewati, hingga membran plasma berperan juga sebagai pengatur dalam pertukaran zat antar sel dan lingkungan. Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Putu. Dilanjutkan dulu. Untuk yang kedua tadi siapa? Vivi Bu. ya, dinding sel. Silakan. Dinding sel bersifat semi kaku yang tersusun atas makromolekul dan peptidoglikan. Dinding sel ini melindungi dari tekanan osmotik yang lebih rendah. Dengan adanya dinding sel, menjaga bentuk bakteri agar tidak hancur. Cukup, Bu. Oke, baik. Desak made, kapsul, silakan. Kapsul adalah lapisan polimer berbentuk gelatin berukuran tebal dan tebal yang glikoprotein dan melekat erat pada dinding sel. Fungsi dari kapsul sendiri yang pertama ada zat antifagosit, yang kedua ada mencegah dehidrasi sel bakteri, yang ketiga ada uh, dalam kondisi tertentu bisa menjadi cadangan makanan, Bu. Oke, yang terakhir, flagel, silakan. Teresia. Flagel adalah struktur seperti rambut pada permukaan bakteri yang dapat ditemukan pada salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, dan seluruh permukaan bakteri. Flagel berfungsi menyediakan sarana penggerak bagi bakteri, tapi tidak semua bakteri memiliki bagian tubuh bakteri. Ini akan berdenyut dengan gerakan seperti baling-baling untuk membantu bakteri dalam bergerak menuju nutrisi, menjauhi bahan kimia beracun, dan menuju cahaya pada sebagian bakteri. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Untuk yang pertama ya, bagian dari luarnya ya. Yang pertama adalah
dinding sel ya. Dinding sel ini bisa dikatakan sebagai pelindung ya, pelindung dari sel itu agar tidak mudah mengalami kerusakan atau mengalami lisis ya ketika ada faktor lingkungan yang masuk ke dalam si sel bakteri atau yang di dalam keluar. Nah, ini kan berbahaya sekali ya dalam hal ini dengan adanya dinding sel itu artinya bisa mempertahankan bentuk si bakteri. Nah, bentuknya bagaimana sih dinding sel ini? Dia sifatnya tidak terlalu kaku ya, tetapi dia semi ya. Jadi artinya semi di sini dia fleksibel. Fleksibel yang bisa memberikan peluang bagi faktor lingkungan yang memang itu dibutuhkan oleh si bakteri itu mudah untuk masuk ya, tetapi yang tidak dibutuhkan tidak bisa masuk ya. Jadi dia itu semi permeable ya, artinya bisa dibutuhkan sesuai dengan apa yang memang bakteri inginkan ya, terutama dilihat dari ukuran. Jadi tidak sembarangan bagian-bagian yang ada di lingkungan itu dapat masuk ke dalam sel bakteri begitu. Nah, di sini yang paling menonjol yang merupakan penyusun utama ya dari dinding sel itu adalah peptidoglikan. Ya, jadi peptidoglikan ini yang disebut dengan murein ya, itu merupakan penyusun utama. Tentunya dalam hal ini peptidoglikan setiap bakteri itu bisa dikatakan ada yang berbeda, terutama dari segi ketebalannya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi kekuatan dari si bakteri tersebut. Dia tahan atau tidaknya dengan faktor lingkungan itu tadi. Nah, kalau itu bakterinya patogen ya, dengan adanya peptidoglikan yang lebih tebal tentu akan lebih sulit kita untuk menghancurkan karena pertahanannya lebih kuat dibandingkan dengan peptidoglikannya yang lebih tipis gitu ya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di materi selanjutnya ya yang berkenaan dengan bab pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri itu bisa kita mengidentifikasi apakah bakteri itu masuk ke dalam golongan gram positif atau gram negatif. Itu berdasarkan perbedaan dari tebal tipisnya si dinding sel atau peptidoglikan itu. Nah, kalau diamati secara struktur bagian dari dinding sel ini ya, itu bentuknya seperti ini, di mana ada bagian yang selang-seling ya berwarna merah, biru. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai penyusun ya, atau disebut dengan peptidoglikan. Ya, meskipun real dari bentuknya tidak seperti ini di dalam tubuh si bakteri, tapi paling tidak bentuknya sudah menggambarkan. Kalau masalah warna-warna seperti ini kan hanya mempermudah kita untuk belajar saja ya. Jadi peptidoglikan itu adalah lapisan polimer kompleks ya yang terdiri dari 3 bagian ya. Nah, ini sepanjang ini adalah peptidoglikan layer atau lapisan peptidoglikan. Di mana itu terdiri dari satu ya backbone. Backbone ini bisa dikatakan sebagai kerangka utamanya ya. Yang itu terdiri dari NAG sama NAM ya. Nah, ini yang selang-seling ini nih. NAG sama NAM. NAG ini adalah N-asetilglusamin ya. Sedangkan kalau yang NAM ini adalah N-asetilmuramik acid ya, yang itu dihubungkan oleh ikatan beta 14 glikosida secara berselang-seling. Jadi makanya bentuknya selang-seling karena memang backbone-nya ini terdiri dari NAG dan NAM. Kemudian terdiri dari satu set tetrapeptid identik yang melekat pada NAM ya. Jadi NAM ini ada bagian yang kita sebut sebagai tetrapeptid side chain atau rantai tetrapeptid ya, yang itu terdiri dari peptida-peptida yang berbentuk rantai yang bentuknya bundar-bundar ekobunder, bulat-bulat ini ya. Kemudian juga ada satu set peptid cross bridge identik ya. Ini yang berwarna apa ini biru tua ya. Jadi ini menjadi bagian yang bisa dikatakan utama ya untuk menyusun si peptidoglikan sehingga dia lebih kokoh gitu ya. Jadi kalau ibarat kita mau ngebangun apa itu namanya jembatan begitu ya, itu tidak bisa hanya terdiri dari satu lapisan gitu ya. Jadi harus ada bagian-bagian yang ikut menguatkan atau ada pengikat-pengikatnya ya yang menghubungkan antara satu rantai dengan rantai yang lain gitu. Dianyam ya istilahnya. Jadi lebih kuat begitu ya untuk melindungi bagian dari sel.
Nah, ini tadi saya yang singgung sedikit ya. Jadi peptidoglikan ini setiap bakteri itu bisa dibedakan ya, atas tebal atau tipisnya begitu. Kalau bakteri gram positif ya, lapisan peptidoglikannya itu dia lebih tebal ya. Dia lebih tebal, sedangkan kalau yang gram negatif itu lebih tipis ya. Sehingga sebetulnya dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi pada golongan bakteri gram positif itu lapisan peptidoglikan yang dimiliki lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif, sehingga apa? Bakteri gram negatif itu relatif mudah dihancurkan ya. Artinya pertahanannya itu tidak kuat atau tidak kokoh ya, tidak sekokoh dari bakteri gram positif begitu. Oke, setelah ini kalian masih ada kuliah ya? Masih, Ibu. Oke, mungkin ini pas 9.30 ya, kalian ada kuliah lagi? Ya, ya sudah, kalau memang waktunya sudah habis ya, silahkan kalian tadi kalau memang menyimak videonya belum selesai, silahkan disimak lagi ya. Kemudian dicatat, ingat sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, setiap materi yang saya berikan itu harus kalian simak, kemudian kalian catat di buku catatannya masing-masing ya. Saya tidak minta kalian mengetik segala macam, cukup di buku catatannya masing-masing. Beli aja buku khusus ya untuk catatan mata kuliah. Kemudian itu nanti dikumpulkan ke saya pada saat UTS. Jadi nanti akan saya koreksi, akan saya nilai begitu ya apa yang sudah kalian catat dari materi yang saya berikan itu ya. Itu akan menjadi bagian dari nilai kehadiran kalian juga untuk menyimak video. Nah, kemudian satu lagi saya akan menjelaskan terkait tugas ya. Nah ini, jadi ini ada pertanyaan ya di bagian yang terakhir. Jadi pertanyaan ini ada 1 sampai 5. Ini semua jawaban ada di materi video yang saya sharekan. Jadi kalau kalian tidak menyimak tentu akan sulit untuk menjawab ya. Dan saya minta menjawabnya itu tidak secara tertulis tetapi dibuat seperti ini. Ya, tolong diperhatikan. Jadi setiap soal ya 1 sampai 5 ini silahkan dibuat PPT. Misal soal nomor 1, apa saja yang membedakan antara sel manusia dengan sel bakteri? Ditulis dulu nih soalnya ya di PPT-nya, lalu di slide berikutnya diberikan penjelasan tertulis di PPT-nya. Ya, nah kemudian ini nanti karena kelas kalian itu hanya ada 4 ya, silakan dibuat 2 kelompok. Ya, satu kelompok terdiri di 2 mahasiswa. Saya bebaskan saja siapa saja kelompok-kelompoknya ya. Jadi yang penting ada di saya ada 2 kelompok ya. Kemudian buat PPT-nya semenarik mungkin dan mudah dipahami dari setiap jawaban yang kalian tuliskan untuk pertanyaan yang tadi ini. Ya. Kemudian dipresentasikan melalui Zoom secara mandiri. Ya, jadi kalian mempresentasi secara mandiri di kelas ya. Jadi silakan tentukan siapa apa tuh namanya ditentukan jadwalnya di mana 2 kelompok ini bisa hadir ya untuk mempresentasikan ya. Kemudian direkod. Nanti silakan diatur sendiri ya, direkod dari setiap presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian linknya itu di-upload di YouTube, lalu linknya dikumpulkan ke saya. Ya, ini menjadi tugas kelompok kalian. Paham ya sampai sini? Jadi linknya itu per kelompok ngumpulinnya. Meskipun presentasinya itu bareng-bareng. Ini silahkan dikoordinasikan. Setelah kalian membuat jawaban, dibuat PPT, kemudian dipresentasikan secara Zoom, secara mandiri. Silakan Zoom-nya bisa izin sama Bu Yuli ya, untuk minta atau pinjem. Kemudian di antara kalian ada yang menjadi host yang bisa merekam, ya karena tidak semuanya bisa merekam di aplikasinya ya. Nah, silakan kalian pelajari dulu ya bagaimana sih cara merekam melalui Zoom. Nanti habis itu link hasilnya videonya diupload di YouTube satu saja, satu kelompok satu saja. Kemudian linknya dikumpulkan ke saya.
Ya, seperti halnya saat ini nih, saya sedang merekam kalian kuliah ya. Nah, ini nanti linknya saya sharekan kepada kalian. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Sekarang gantian kalian. Kalian yang presentasi, siapkan siapa yang jadi moderator, yang menjadi presentator ya. Kalaupun toh memang hanya ada 2 mahasiswa, ya berarti dua-duanya pilih saja satu yang jadi moderator. Bisa gantian saja ya dari kelompok 1 dan kelompok 2 tukeran. Baru nanti yang menjawab ini adalah kelompoknya masing-masing. Ya, ada 5 pertanyaan, silahkan dikerjakan terlebih dahulu di dalam bentuk PPT. Sampai sini ada pertanyaan yang masih bingung atau belum paham, silakan. Ini paling lambat hari Sabtu ya, pekan ini tanggal 27 April ya. Nanti listnya akan saya sharekan di grup, nanti silakan linknya bisa dikumpulkan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan kalau mau ada pertanyaan sebelum ditutup. Oke, Ibu cukup? boleh izin Cukup, bertanya. Bu. Ya, silakan ada yang bertanya. Ini kayak kita tuh buat PPT, terus kita nanti Zoom sendiri, terus di-record, terus nanti setelah record selesai, linknya itu kita share di grup gitu ya, Bu? Iya, betul. Tapi kalian upload dulu ya di YouTube kalian masing-masing ya. Biar nggak Baik, Bu. terlalu besar nanti video yang di-sharekan di grup. Jadi link dari YouTube-nya itu yang di-sharekan. Kayak saya biasanya ngasih link materi ke kalian itu. Misalkan hari ini nanti akan saya upload di YouTube, nanti linknya saya kasihkan ke kalian. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan itu tadi ya, silakan yang belum menyimak video ini dilanjutkan lagi ya, tidak harus sekarang dalam waktu 1 pekan ini ya, silakan disimak. Artinya ini menjadi materi yang tidak ada materi berikutnya lagi terkait morfologi. Jadi saya anggap selesai. Saya anggap sudah tercapai ya. Artinya kalian sendiri yang harus menyelesaikan kalau memang ada yang belum tuntas ya, agar kalian mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bagian bawah itu tadi. Oke, itu dari saya. Mungkin kita akhiri dulu ya untuk pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.